pendidikan pemilih ini bertujuan untuk mengantarkan informasi pendidikan kepemiluan kepada teman-teman pemilih di rumah, bahkan sampai ke kamarnya, Betul, betul. ke dalam selimut tempat mereka tidur, Nah, menggunakan media sosial. Nah, berarti konten dari KPU Sumbar harusnya yang menyesuaikan dengan kebiasaan mereka. Ini nggak hanya KPU Sumbar, saya coba ulik akun-akun KPU yang lain, akun-akun instansi yang lain, itu rata-rata kelemahannya adalah kebanyakan kunjungan kerja, salam-salam, penyerahan-penyerahan ini itu. Nah itu bagi calon pemilih tadi itu nggak menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pemilih. Kembali lagi di podcast Pintar Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Bang Desbi Sugari. Beliau ini adalah salah satu konten kreator di Kota Padang. Nah, Bang, saya Fauzi, Bang. Nah, kemudian di sini ada kameramen kita. Beliau ini sosok yang sangat penting di podcast ini. Legenda ya. Ya. Nah, silakan dulu Bang perkenalan diri, Bang. Oh siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman KPU Sumbar. Perkenalkan saya Desbi, konten kreator di Sumatera Barat. Biasanya saya ngonten tentang bahasa Minang. Kalau mungkin banyak kawan-kawan menyebutkan konten bahasa Minang itu yang plesetan, bagi saya sebenarnya itu bukan plesetan. Sebenarnya ada kosakata bahasa Minang yang sudah jadi bahasa Indonesia masuk ke KBBI, tapi masih agak aneh di telinga. Tapi harus dibiasakan. Iya. Nah, kayak kata unduh sama unggah kan Iya. awal-awal agak aneh, tapi karena dibiasakan akhirnya terbiasa di telinga masyarakat. Nah, biasanya saya pun tergabung di PT Witbox Creative Media, itu yang menaungi media Otalapau sama Minanglip. Dan di situ juga ada beberapa kreator seperti Dalip, Dabajai, GB, dan ada konten-konten kreator lainnya. Oke. Sekian aja. Nah, ini selama berkecimpung di dunia konten kreator nih Bang, apa saja boleh diceritakan nggak Bang pengalamannya kayak gimana? Mulai dari membangun sampai sekarang udah besar seperti ini. Kalau bicara tentang Otalapau dulu, kalau Otalapau dulu itu kan di tahun 2015 dan saat itu memang belum banyak media-media yang ada di Sumbar. Yang ada kan biasanya yang informasi kayak Info Sumbar waktu itu, terus ada yang pageant, ada Sumbaranca. Cuma waktu itu belum ada yang setahu saya yang fokus kepada hiburan. Nah, di situ saya masuk untuk dengan bersama Otalapau. Otalapau menjadi satu-satunya waktu itu media di sosial media yang concern di hiburan. Dan akhirnya setelah itu banyak akun-akun lain yang membahas tentang hiburan. Dan alhamdulillah banyak juga melahirkan para konten kreator di Sumatera Barat. Nah, itu juga cita-cita saya sebenarnya. Kenapa namanya Otalapau? Karena orang Minang emang secara budayanya suka nongkrong di lapau, terutama yang laki-laki. Dan di lapau tersebut kita membahas banyak hal. Mulai dari politik malahan. Politik, kita bahas tentang hiburan, kita bahas tentang dinamika kehidupan saat ini, ekonomi. Pokoknya semua yang dibahas ada di lapau. Iya, Nah, betul. itu makanya terbesit judul atau nama yaitu Otalapau, karena emang orang Minang itu sangat dekat dengan lapau. Dan sebenarnya di Otalapau sendiri itu pada prinsip awalnya ya itu adalah 3 tungku sejarangan. Ada alim ulama, nenek mama, cedia pandai. Nah, di sini dari 3 ini kita posting konten yang berhubungan dengan adat, kita posting tentang pendidikan, kita posting tentang agama. Nah, itu pada awalnya. Seperti itu. Oke Bang. Nah, berkaitan dengan pendidikan di KPU sendiri, karena perubahan zaman kami tentu beradaptasi. Terkait dengan pendidikan, kami juga ada namanya pendidikan pemilih Bang. Wah, Masya Allah. Nah, pendidikan pemilih ini bertujuan untuk mengantarkan informasi pendidikan kepemiluan kepada teman-teman pemilih di rumah, bahkan sampai ke kamarnya. Betul. Ke dalam selimut tempat mereka tidur, Nah, menggunakan media sosial. Nah, selama ini media sosial kami sudah kami lakukan, sudah berjalan. Namun kami perlu koreksi juga dari teman-teman konten kreator
terkait ketertarikan masyarakat terhadap media-media kami. Karena sejauh ini dari 4,1 juta DPT di Sumatera Barat, penonton media sosial kami rata-rata di angka yang paling maksimal itu di angka 5.000 Bang. Sangat jauh. Oke. Nah, kami minta tanggapan Abang. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Oke. Berdasarkan pengalaman Abang nih sebagai content creator. Siap. Kemarin juga ditantang sama Bang Fauzi untuk coba lihat sosial medianya dari KPU Sumbar. Kira-kira gimana cara menggainnya gitu kan. Nah, sepengalaman saya biasanya kan selain jadi content creator, saya bersama Hafiz sama Dalip itu juga memberikan semacam edukasi kepada teman-teman UMKM, kepada teman-teman content creator, dan kepada para pemilik akun supaya akunnya bertumbuh. Nah, ada digital marketing dan content creator. Itu biasanya kami alhamdulillah berseliweran di beberapa instansi dan UMKM yang emang khusus untuk mengedukasi tentang itu. Dan kebetulan untuk saya pribadi, saya Dalib dan beberapa teman di Witbox itu sudah certified di BNSP digital marketing sama content creator. Nah, ini biar teman-teman di rumah sialonyo yang bisa mengkritisi KPU Sumbarnya itu loh kan. Campur apa? Campur bahasa. Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Nah, gini, untuk di akun KPU Sumbar sendiri, tadi malam saya coba ulik-ulik tentang sosial media akun dari KPU Sumbar. Ada beberapa poin yang saya catat. Boleh sambil lihat handphone ya? Boleh. Karena ada beberapa catatan. Coba teman-teman lihat aja akun dari KPU Sumbar, baik itu sosial medianya yang di Instagram, TikTok ya, dan ada di YouTube ya. Nah, kita sebenarnya sebelum kita bedah akun KPU Sumbar, mau fokus dulu nih. Tujuan awal dari KPU Sumbar itu apa dulu? Pertama untuk sosialisasi Bang. Sosialisasi. Tahapan, sosialisasi kelembagaan, kemudian pendidikan pemilihnya. Oke. Intinya adalah edukasi dan sosialisasi. Nah, di situ kita itu kan yang goals yang dari tujuannya sosialisasi, tapi untuk siapa dulu? Untuk masyarakat dan pemilih. Oke. Masyarakat dan pemilih di tahun sekarang ya itu didominasi oleh anak muda. Gen Z ya, milenial Gen Z ke bawah, bahkan mungkin Gen Alpha udah masuk ya? Belum ya. Nah, untuk di tahun 2009 mungkin mereka udah masuk. Iya. Nah, itu berarti konten dari KPU Sumbar harusnya yang menyesuaikan dengan kebiasaan mereka. Karena emang tujuan dari KPU Sumbar adalah mengedukasi orang-orang ini, milenial, Gen Z dan ke bawah. Karena mereka lah yang pemilih terbanyak di Indonesia saat ini. Oke. Kalau saya lihat dari akun KPU Sumbar itu masih mohon maaf masih di tahap boomers. Tampilannya enggak apa-apa nih. Enggak apa-apa, santai Bang. Tampilannya masih agak kaku ya. Untuk di feed Instagram sendiri itu tulisannya terlalu kecil. Nah, entah mengapa anak-anak muda sekarang suka fontnya agak besar. Nah, ya ukuran hurufnya agak besar. Terus akun ini nggak hanya KPU Sumbar. Saya coba ulik akun-akun KPU yang lain, akun-akun instansi yang lain. Itu rata-rata kelemahannya adalah kebanyakan kunjungan kerja, salam-salam, penyerahan-penyerahan ini itu. Nah, itu bagi calon pemilih tadi itu nggak menarik. Karena kalau misalnya KPU Sumbar mainnya di Instagram, itu menyesuaikan dengan siapa sih pengguna Instagram. Pengguna Instagram itu didominasi oleh milenial ke bawah. Yang memang sebenarnya adalah target marketnya KPU. Oke. Di TikTok itu mayoritas Gen Z. Mayoritas ya, bukan semuanya, tapi mayoritas Gen Z. Nah, berarti pendekatan untuk di TikTok sebenarnya harus pendekatannya apa sih yang disukai oleh para Gen Z di TikTok? Apa sih kebiasaan TikTok? Kebiasaan orang-orang menyukai, men-share, men-save konten-konten yang ada di TikTok. Nah, itu bisa jadi acuan dari KPU Sumbar. Nah, tapi KPU sendiri kan merupakan instansi yang cukup formal. Iya. Nah, ada batasan-batasan tertentu yang nggak mungkin ditabrak. Iya. Nggak mungkin ditabrak karena ada kaidah-kaidah tertentu, ada peraturan tertentu yang nggak mungkin KPU tabrak sendiri, yang akan malah merusak
integritas dan marwahnya KPU sendiri. Nah, coba dulu, makanya tadi pertanyaan awalnya, tujuan dari KPU itu siapa, itu apa dan siapa. Apanya adalah untuk sosialisasi, siapanya adalah para pemilih. Oke, berarti KPU sendiri harus membedakan konten-konten ini. Nah, oke. Di YouTube, ini ada YouTube Pintar Pemilu di podcastnya KPU Sumbar. Itu nggak apa-apa, kita kan videonya ada video panjang. Oke, YouTube memang diciptakan untuk video panjang dan landscape. Namun akhir-akhir ini justru yang mengangkat YouTube adalah short. Potongan-potongan video. Nah, gini, di akun KPU Sumbar baik di Instagram maupun di TikTok, maupun di shortnya YouTube-nya KPU Sumbar, itu nggak apa-apa. Misalnya kan konten KPU yang podcast ini udah berapa episode? Puluhan lah Bang. Ada puluhan episode. Nah, sekarang bahkan yang lagi tren itu, ada Atta Halilintar mengatakan masa depan sosial media saat ini adalah di tangan para clipper. Oke, berarti KPU Sumbar harus melihat beberapa konten-kontennya sebelumnya yang di akun YouTube itu di clipping. Nah, sekarang sudah banyak AI yang kita cukup masukkan link YouTube-nya, dia yang ngerjain sendiri, yang motong bahkan sampai 30 video. Nah, itu mereka yang menentukan ini topik yang menarik, tinggal kita yang pilih, oh ini yang cocok untuk di sosial media. Nah, bahkan sudah dikasih subtitle, sudah dikasih efek-efek segala macamnya, bisa yang kayak gitu yang di AI-nya. Nah, KPU tinggal ambil beberapa postingan yang untuk didistribusikan di short, distribusikan di TikTok-nya KPU Sumbar, distribusikan di Instagram-nya KPU Sumbar. Nah, dengan demikian KPU Sumbar sudah memiliki konten dari satu video, misalnya satu video saya ini, itu sudah bisa jadi 10 konten untuk diposting di akun KPU. Jadi KPU nggak kehabisan konten, nggak kehabisan stok. Wah, posting apa lagi nih? Nah, itu satu. Selanjutnya untuk di Instagram dan TikTok, itu yang di YouTube-nya dulu ya, kita bahas YouTube karena distribusinya ke Instagram dan TikTok. Short-nya itu atau clipping-clippingnya itu masuk ke short, TikTok dan Instagram. Nanti disesuaikan mana yang cocok sama TikTok, mana yang cocok sama Instagram. Terus untuk di Instagramnya sendiri, jangan terlalu template yang saya bilang tadi, terlalu formal ya. Hanya ada kunjungan kerja, kunjungan salam-salaman, kasih ini kasih itu, yang menurut si penonton mereka nggak butuh itu. Karena kita tadi makanya bahas untuk siapa konten ini. Kalau hanya untuk si mohon maaf para pejabat-pejabat di sini, itu kayaknya tidak dibutuhkan oleh si penonton. Ya buat apa? Oke, oh iya, gitu itu aja. Kalau like itu udah hebat itu, ya. Jadi kita cari konten yang memang kalau memang sosialisasi, mungkin ganti dengan pertama carousel yang bisa di slide, ya bisa mungkin yang satu postingan bisa jadi 10 postingan, 10 slide atau 5 slide. Terus yang nggak bisa jadi carousel kita bikin jadi video reels. Nah, contohnya sosialisasi Pintar Pemilu atau gini. Masyarakat mungkin apalagi yang Gen Z tidak bisa membedakan antara oposisi sama koalisi. Contoh. Nah, KPU tinggal fokus itu aja. Apa sih beda koalisi sama oposisi? Cukup satu tema, satu konten. Kalau ada beberapa tema dalam satu konten, itu pecah jadi beberapa konten. Nah, karena pada dasarnya short Instagram sama TikTok itu hanya untuk penonton yang bukan sengaja aku nonton. Kira-kira Bang Fauzi bisa hitung ya? Bukan misalnya Bang Fauzi nonton Instagram, kan scroll itu kan bukannya Bang Fauzi mencari. Iya. Tapi Instagram atau sosial medianya yang menyarankan. Iya. Nah, karena scroll itu kalau misalnya nggak menarik orang skip. Iya. Nah, tapi kalau misalnya dia kayak konten edukasi bisa dikemas secara menarik, orang akan berhenti. Nah, itu waktu yang hanya sedikit oleh si penonton, dalam 15 detik mereka masih belum menemukan, mereka kan akan skip. Bahkan di 3 detik awal kalau nggak dapat hooknya, mereka akan skip. Sedangkan
edukasi kita ada di belakang nih. Iya, Tapi kalau di depannya aja udah nggak menarik, orang nggak akan nonton sampai belakang. Nah, mungkin di KPU Sumbar sendiri akan dibedah dari awal konten-konten apa sih yang mau dimasukkan ke akun KPU, di list ya. Habis itu dibikin, dibedah lagi, di brainstorming lagi, di breakdown lagi. Oke, kayaknya sekarang beda koalisi sama oposisi deh. Karena masih banyak yang belum teredukasi bedanya ini, contoh ya. Nah, posting satu itu aja. Besok apa lagi? Tentang kalau mau jadi gubernur apa sih syaratnya? Contoh itu. Nah, itu aja cukup. Jangan terlalu banyak kata-kata, too much information yang bikin orang yang tadinya hanya iseng scroll akhirnya skip. Nah, tapi karena cuma satu tema orang akan nonton, oke. Kalau mau tema yang lain ya saya scroll lagi yang lain. Nah, seperti itu sih Bang Fuzi untuk sementara. Nanti mau tektokan aja dulu. Siap, Bang. Kami sebenarnya di Instagram juga di TikTok itu sudah ada konten-konten kreatif dan juga podcast kami sudah ada. Kemudian serap pemilih kayak monolog gitu, Bang. Kayak menjelaskan sebuah topik untuk pendidikan pemilih itu juga pendek, 1 menit sampai 2 menit lah. Kemudian kami juga ada pendidikan pemilih melalui konten-konten kreatif. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi saya itu, saya pernah mencontoh kontennya Udario. Oke. Itu lari-lari. Dario lari-lari, ternyata dia lapar. Orang udah ngejar dia semua. Kami juga bikin konten itu di sini. Kami lari-lari, ternyata ngejar apel kan itu. Namun untuk jumlah viewersnya dengan cara yang sama, tetapi jumlah viewersnya tetap tidak ngangkat, Bang. Sementara Udario tuh udah ratusan ribu. Kami cuma waktu itu 5 ribuan kalau nggak salah. Oke. Kita lihat dulu. Darionya berapa followers sih? Oke. Pertama itu. Uploadnya di Instagram ya? Instagram, Bang. Nah, Instagram pada saat itu postingannya tahun yang lalu. 2025. Nah, 2025 itu masih algoritmanya Instagram itu menyebarkan konten ke 10% pengikut dari kita. Dari 10% itu, contoh KPU Sumbar 2025 berapa sih followersnya? Misalnya 20.000, contoh ya. 20.000 berarti 10% dari 20.000 berapa? 2.000. 2.000. Oke, 2.000. Berarti kalau misalnya di 1 jam pertama orang sudah bisa nonton 2.000 atau 10% dari jumlah followers, itu lihat dulu nih. Si KPU Sumbar posting sebuah video dengan followers 20.000. Instagram akan menyebar ke 10% pengguna si pengikutnya. Oke, 10% dari pengikut ini atau 2.000 ini apakah melihat semuanya? Oke, bisa jadinya nama CAP sehari itu deh. Oke, atau bisa jadinya scroll tapi nanti di KPU-nya lah berhenti scroll. Oke, kita anggap jadi 2.000 itu jadi 1.000. 1.000 orang. 1.000 orang kalau dia like, comment, share, save, itu kan berarti ada interaksi. Yeah. Nah, dari situ juga akan disebar lagi ke pengikut mereka. Oke. Nah, dan juga pengikut kita. Contoh gini, Bang Fauzi ada buka Instagram, tiba-tiba ini akun saya nggak pernah follow, tapi kok nongol ya? Iya. Pernah ya? Iya. Tapi di situ sudah ada tanda di situ si Bang Maidi menyukai postingan ini. Oh iya. Bang Maidi merepost postingan ini. Iya. Ada kan? Ada yang floating itu, yang goyang-goyang. Nah, itu menandakan bahwa apa yang di-like oleh saya itu akan disebar ke pengikut saya. Oke. Akun KPU Sumbar memposting, misalnya saya followersnya KPU Sumbar, saya like postingan KPU Sumbar, otomatis semua pengikut dan yang saya ikuti itu melihat Desbi sudah menyukai postingan KPU Sumbar. Desbi sudah merepost postingan KPU Sumbar. Nah, semakin banyak orang yang berfollowers tinggi like, share, itu akan semakin meningkatkan views-nya. Itu algoritmanya. Nah, apalagi di sekarang untuk di Instagram dan TikTok itu hampir mirip. Dia tidak berbasis followers. Tapi kembali lagi. Nah, kalau misalnya di TikTok kita 0 followers pun bisa FYP. Instagram juga mulai kayak gitu, tapi kembali lagi bisa nggak menggait penonton di 3 detik awal.
seberapa menarik kita menggait penonton di 3 detik awal. Oke. 5.000 penonton dengan video yang hampir sama dengan Dario dengan followersnya KPU Sumbar 20.000. 5.000 itu berapa persen? Udah 25. 25%. Berarti kan sudah di atas rata-rata harusnya penontonnya KPU Sumbar. Itu udah keren. Tinggal diteruskan. Itu menurut DSB. Oh berarti persoalannya followers nih ya Bang ya? Followers ke Instagram. Oh gitu, berarti Ya. kuncinya di followers. Nah untuk meningkatkan followers nih pengalaman Abang nih. Kan kami ya emang di 20.022 kalau nggak salah followers. Nah untuk meningkatkan itu dari awal Abang membangun channel Abang dulu sampai sekarang, itu bagaimana caranya Bang? Polanya yang dilakukan? Sebenarnya kembali lagi ke pertanyaan awal tadi, untuk siapa kita ngonten. Kalau untuk siapa kita ngonten kita bisa relate dengan mereka, itu mereka akan follow. Oke, bikin se-relate mungkin, sedekat mungkin dengan mereka. Contoh, karena saya awalnya itu untuk di Otalapau adalah untuk menghibur orang Minang, saya pakai bahasa Minang. Saya cari angle-angle yang dekat dengan orang Minang. Nah, oke, misalnya bahasa, dari bahasa Minang, oh ini konten, ini berarti akun orang Minang. Oke, di situ orang udah tahu kalau ini adalah konten akun konten dari sebuah akun Minang. Selanjutnya, yang relate dengan mereka, apa sih kebiasaan orang Minang sehari-hari? Kalau misalnya kita targetkan waktu itu anak-anak milenial, waktu itu masih muda, 2015, anak milenial ini dekatnya dengan apa sih? Nah, pada saat itu di 2015 kita cari konten-konten, kita breakdown. Oh, ini yang relate sama anak-anak milenial. Sekarang Gen Z. Nah, ini kalau di Otalapau sendiri kami nggak cari Gen Z. Karena kalau berpatok hanya kepada gen, mereka akan semua Gen Z ini akan tua nih. Bahkan sudah banyak yang menikah, sudah banyak yang punya anak. Berarti yang akan relate terus adalah konten berhubungan dengan keluarga. Contoh, ya. Si milenial udah tua, biko yang ketika kegadang juga. Jadi konten apa sih yang akan relate sepanjang masa? Nah itu yang akan kita produksi kontennya. Itu untuk di Otalapau. Bahkan sekarang kita juga mainkan isu-isu apa yang terjadi saat ini. Jadi dua tipe. Satu yang relate pada saat ini, satu yang akan relate sepanjang masa. Nah KPU Sumbar sendiri apa sih yang lagi tren sekarang? Coba main di situ. Piala Dunia contohnya. Piala Dunia. Masuk ke tema Piala Dunia. Misalnya Bang Mehdi lagi nonton Piala Dunia. Nah, nonton Piala Dunia. Terus apa sih nih misi dari KPU mau masuk di situ? Contoh, kamu pilih yang mana? Contoh ya, Portugal apa Argentina. Nah kan berhubungan dengan pemilihan. Nah kita masuk ke tema pilihnya itu. Ya mau pilih Argentina, mau pilih Portugal kek. Yang penting ini yang kaidah-kaidah yang dari KPU Sumbar. Yang penting kita pendukung Argentina dan pendukung Portugal, apapun hasilnya tetap bersatu. Itu contoh. Ya, nggak ada jontok-jontokan, nggak ada saling serang. Siapapun pilihan Anda. Nah itu contoh konten yang relate pada saat ini yaitu Piala Dunia. Yang berhubungan dengan pemilihan, nah tentang itu. Seperti itu sih, apa yang relate sekarang dan apa yang akan relate selamanya. Oke Bang. Nah ini terakhir nih Bang. Nah ada 2 pertanyaan terakhir ini. Yang pertama, seandainya Bang menjadi konten kreatornya KPU nih, pegawai KPU lah, yang ditugaskan untuk konten pendidikan pemilih seperti apa yang akan Abang sajikan untuk saat ini? Oke, konten untuk pemilu seandainya saya kerja di sini. Saya tetap yang dibilang di awal tadi yaitu saya akan bedah di awal. Saya tidak akan langsung konten tapi membedah sebedah-bedahnya operasi sesar. Apa sih kita analisis SWOT, strength, weakness, opportunity dan threat-nya. Semua dari KPU, kelebihannya apa, kekurangannya apa, kekuatannya apa, kelemahannya apa, kesempatan kita masuknya di mana, apa sih pesakitan kita. Terus di situ baru saya akan breakdown tujuannya yang tadi. Tujuan kita kepada siapa? Oke, kepada Gen Z contohnya atau kepada pemilih muda. Nah, situ saya akan breakdown lagi, ini loh konten yang cocok sama Gen Z, ini loh yang relate sekarang.
Nah itu saya akan coba menggiring, kalau di Instagram kayak gini loh postingannya. Kalau di TikTok kayak gini loh postingan. Saya akan mencocokkan postingan yang saya bikin atau konten yang saya bikin sesuai platformnya. Karena masing-masing platform punya caranya sendiri-sendiri. Di YouTube beda, di Instagram beda, di TikTok beda. Itu yang akan saya lakukan pertama kali. Terus merombak fitnya KPU, terutama yang template oke, masih oke, warnanya senada, ukuran font sama jenis postingannya mungkin yang resmi-resmi akan saya kurangi, tapi akan saya bedah menjadi tiga konten. Yang pertama konten edukasi, yang pertama konten awareness. Awareness ini bagaimana si masyarakat tahu aja tentang KPU Sumbar. Itu kontennya hiburan. Hiburannya akan disesuaikan dengan apa sih yang boleh sama nggak boleh di KPU Sumbar. Kan dia punya do and don't-nya sendiri. Terus yang kedua, yang pertama awareness, gimana orang yang tahu dulu dengan KPU Sumbar, seviral-viralnya, konten satu. Konten kedua mungkin nggak akan viral-viral banget, tentang edukasi. Tentang edukasi kayak tadi, beda posisi sama koalisi apa sih. Terus yang ketiga, konten inspirasi. Konten-konten yang membuat orang, oh kayak gini loh pemilih kayak gini loh KPU bekerja sampai ke pelosok-pelosok ya, kita medannya kayak iko tapi kami sampai ke situ. Itu contoh kan ada inspirasinya. Ternyata di situ bersobok lah keluarga yang kurang mampu bla bla. Mereka lah yang akan menjadi target dari si calon pemimpin nanti. Iko loh rakyatmu. Nah contoh kayak gitu ya, konten-konten inspirasi. Saya akan bedah jadi 3, mungkin akan ada tambahan 1 tentang hiburan. Hiburannya lebih ke semacam quiz interaktif. Oke. Quiz interaktif itu bisa di polling atau di story ya. Kita bikin polling, kita bikin quiz. Kalau misalnya KPU diperbolehkan mengasih hadiah ya, semacam merchandise semacamnya, mungkin dibikin teka-teki silang yang membuat si penonton merasa diikut sertakan di dalam akun. Itu inti banget dalam sebuah akun. Penonton, jangan jadikan penonton hanya menjadi objek, tapi jadikan mereka sebagai bagian dari akun kita. Nah sekarang konten yang paling tenar itu dan paling didorong oleh Instagram maupun TikTok adalah konten raw. Konten raw ini adalah konten yang tidak terlalu banyak edit. Seakan-akan ini berjalan sebagaimana mestinya karena orang sudah jenuh dengan konten yang terlalu banyak edit, karena orang sudah jenuh dengan konten AI. Nah, bagaimana dengan kita konten nggak apa-apa, shaking nggak masalah, tapi benar-benar orang merasa ada di dalam video tersebut. Dan baik di kata-kata maupun di caption itu bagaimana si penonton merasa diikut sertakan gitu sih. Oke Bang. Terakhir banget nih Bang. Aja deh boleh ya. Nomor 2 terakhir pun boleh. Pesan-pesan untuk teman pemilih Bang. Ini nggak apa-apa nih pesannya untuk calon pemimpin juga. Silakan Bang. Ya boleh ya. Karena nggak adil rasanya hanya menitik beratkan kepada si calon pemilih. Karena semakin tinggi rendahnya pemilih juga ditentukan oleh para pemimpinnya. Kalau pemimpin bisa membuat trust sesuai dengan apa yang dia brandingkan selama ini, mungkin mereka sudah mulai branding saat ini ya, walaupun belum tahun politik, mereka sudah mulai pencitraan, mulai membranding diri, itu nggak masalah. Tapi usahakan apa yang Anda branding itu emang benar-benar untuk masyarakat. Nah, masyarakat kuncinya adalah trust. Semakin kita pemimpin bisa memberikan trust kepada rakyat, saya yakin pemilih di Sumbar juga akan semakin tinggi. Orang masyarakat Sumbar pintar-pintar kok. Ya, masyarakat Sumatera Barat itu sangat pintar. Dia tahu ini pemimpin hanya lip service belaka, dia tahu ini pemimpin yang benar-benar untuk rakyatnya. Nah, maka dari itu para pemimpin jangan hanya untuk jadi kendaraan politik, jangan hanya untuk emang berpolitik untuk pribadi, jadikanlah politik ini emang memihak pada rakyat. Insya Allah para pemilih dan KPU Sumbar sendiri akan menyaksikan bahwa pemilih Sumatera Barat akan naik seiring dengan pemimpin-pemimpinnya yang juga membuat program-program yang emang berpihak kepada rakyat. Gitu sih Bang. Oke, terima kasih banyak Bang Desmi Sugari. Siap Bang Fauzi. Sebenarnya banyak nih yang mau ditanyakan karena waktu membatasi kita. Teman pemilih, sekian podcast Pintar Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat.
Untuk selanjutnya teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube kami. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.